Cerita diawali dari kelahiran bayi laki-laki dari bangsa Navi yang diberi nama Neteyam. Bayi ini berasal dari sebuah keluarga yang ayahnya adalah pemimpin dari bangsa Navi tersebut. Ayahnya bernama Jack dan ibunya yang bernama Neitri. Keluarga ini sudah ratusan tahun hidup damai berdampingan dengan bangsa-bangsa lainnya. Jack dan Neitri mempunyai 4 orang anak, yaitu 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pada suatu malam sewaktu mereka berkumpul, Jack melihat sebuah bintang besar yang ada di langit. Lama-kelamaan bintang itu mendekati bumi dan Jack pun berpikir itu adalah pesawat dari bangsa langit. Singkat cerita, bangsa langit pun mendaratkan pesawatnya di bumi. Akibatnya hampir semua hutan terbakar dan hangus. Semua hewan hampir musnah. Jack dan Neitri pun sangat sedih melihat itu terjadi. Sin kembali ke sebuah ruangan di kapal, terlihat seorang pria yang menyerupai bangsa Navi telah sadar dari tidurnya yang cukup lama. Ia adalah seorang kapten tempur yang kita sebut saja namanya Bron. Kapten Bron ini akan ditugaskan untuk menghabisi semua bangsa Navi dan sasaran utama mereka adalah pemimpin kaum Navi yaitu Jack. Di sisi yang lain terlihat sekelompok pasukan Navi akan mensabotase sebuah kereta milik dari bangsa langit yang telah membuat sebuah benteng pertahanan di bumi. Bangsa Navi ini ternyata cukup pintar guys, mereka sengaja melumpuhkan satu demi satu aset bangsa langit, sedangkan kereta ini adalah salah satu transportasi untuk menyuplai senjata. Akhirnya kereta itu pun jatuh dan sesegera mungkin bangsa Navi menjarah semua senjata yang ada di dalam kereta itu. Berita itu pun diketahui oleh Jenderal Bangsa Langit, lalu mereka menyiapkan pasukan khusus untuk memburu bangsa Navi yang mensabotase kereta milik mereka. Akhirnya Kapten Bron pun mendapatkan tugas pertamanya dan sang jenderal. Singkat cerita, Kapten Bron bersama pasukannya menaiki kapal dan segera menuju ke TKP. Sesampainya di sana kereta itu sudah hancur dan sudah ditumbuhi rumput, namun mereka tidak tahu kalau di sisi hutan ada anak-anak dari Jack yang menguntit mereka. Jack pun menyuruh anak-anak itu untuk tetap diam dan bersembunyi. Untungnya kapal yang ingin menjemput Kapten Bron membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga memberi waktu kepada Jack dan Neitri untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Sebelum Jack sampai ternyata anak-anak yang bersembunyi itu sudah ketahuan oleh Kapten Bron. Namun setelah beberapa saat Jack dan istrinya pun sampai ke lokasi kejadian. Jack pun langsung menyergap salah satu dari mereka dan Neitri pun menghajar mereka dengan panahnya. Terlihat sangat kewalahan pasukan Kapten Bron. Tak disangka ternyata Kapten Bron ini mempunyai dendam lama yang belum terbalaskan kepada Jack. Pertempuran di tengah hutan Pandora dengan keadaan yang gelap pun berlangsung. Akhirnya mereka hanya berhasil menangkap salah satu teman dari anak-anak Jack yaitu Spider. Cerita kembali ke rumah Jack, pemimpin bangsa Navi. Jack pun sudah merasakan bakal ada pertempuran yang sangat besar di kaum mereka, maka dari itu Jack pun mengajak semua keluarganya untuk pindah dari sana, karena pastilah bangsa langit akan mengejar mereka dan kalau itu terjadi pastilah semua masyarakat bangsa Navi akan dihabisi. Setelah beberapa saat berdebat dengan istrinya, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari hutan Pandora. Tujuan mereka adalah untuk tinggal di perkampungan bangsa laut. Setelah terbang beberapa hari akhirnya Jack dan keluarganya pun sampai di sebuah perkampungan bangsa laut. Mereka pun langsung disambut oleh masyarakat di sana dan kepala sukunya pun ikut menyambut Jack dan keluarganya. Awalnya mereka tidak mendapatkan respon yang baik, namun setelah memohon dengan kesungguhan hati, akhirnya mereka pun diterima untuk tinggal di klan bangsa laut. Sungguh kehidupan di sini sangat berbeda di tempat tinggal mereka yang lama. Mereka pun mulai membiasakan diri dan belajar kembali dari awal agar bisa hidup di klan bangsa laut. Jack dan keluarganya dibimbing dan dilatih oleh klan bangsa laut agar bisa mengikuti cara hidup bangsa laut. Cerita kembali di mana salah satu anak dari Jack merasa sedih karena sekarang ia tinggal jauh dari klan asli mereka. Jack pun langsung menenangkan hati anaknya dan berkata, inilah rumah baru kita dan kita harus bersabar anakku.
Kapten Brown ternyata kembali ke hutan Pandora bersama pasukannya dan Spider. Ia berharap Spider bisa memberikan informasi di mana Jack dan keluarga tinggal. Sebelum memburu Jack, Kapten dan anak buahnya mencoba menjinakkan tunggangan-tunggangan kaum Na'vi. Lalu Kapten Brown pun kembali ke markas untuk melacak pulau-pulau yang jadi tempat tinggal kaum Na'vi. Namun sambil mencari info keberadaan Jack dan keluarganya, Kapten Brown mengikuti ekspedisi pemburuan ikan langka yang ada di tengah laut. Ternyata di dalam badan ikan langka itu terdapat sedikit cairan yang sangat berharga, karena cairan itu bisa menambah panjang umur manusia, makanya mereka memburu ikan langka tersebut. Ikan itu dinamai ikan kalangka. Berita pembantaian ikan kalangka tersebut sampai ke rakyat bangsa laut, melihat bangkai-bangkai ikan kalangka yang mengapung di tengah laut, membuat istri dari kepala suku bangsa laut sangat merasa sedih dan marah, begitu juga dengan yang lainnya. Mereka pun menyusun rencana untuk membalas dendam terhadap bangsa langit yang telah membantai ikan kalangka tersebut. Setelah itu salah satu anak dari Jack langsung pergi menuju di mana tempat ikan kalangka yang sudah menjadi temanya bersembunyi, karena ia khawatir kalau temanya itu terluka atas pemburuan dari bangsa langit. Benar saja ternyata sirip ikan kalangka itu tertancap oleh panah besi, kemudian mereka mencoba untuk melepaskan anak panah itu dengan sekuat tenaga. Setelah bersusah payah akhirnya mereka bisa membebaskan ikan kalangka itu dari panah besi tersebut. Sayangnya tiba-tiba mereka terlihat oleh Kapten Brown dan pasukannya, lalu mereka mengejar anak-anak dari Jack. Mereka pun mencoba menyelam dan kabur dari pasukan Kapten Brown. Namun untunglah sebelum mereka terlihat, mereka telah menghubungi Jack, maka dari itu Jack sekeluarga dan pasukan bangsa laut langsung segera menyusul mereka. Setelah kejar-kejaran, akhirnya anak-anak dari Jack dan anak kepala suku bangsa laut pun tertangkap oleh jaring mereka, kemudian mereka pun diikat di dek kapal. Tiba-tiba pasukan Kapten Brown dikejutkan oleh ikan kalangka yang melompat dari dalam air dan menghantam semua orang yang berada di dek kapal. Persenjataan dan barang-barang di dek kapal pun berhamburan oleh ekor ikan kalangka. Melihat itu Jack dan pasukan bangsa laut pun langsung bergegas menyerang kapal bangsa langit. Pertempuran antara senjata canggih dan primitif pun berlangsung dengan sengit. Setelah beberapa saat bertempur, salah seorang anak dari Jack tertembak dan tewas. Sungguh itu membuat Jack dan istrinya menjadi sangat marah dan murka. Tanpa panjang lebar Jack dan istrinya pun kembali menyerang pasukan Brown dengan ganasnya. Apalagi anak dari Jack masih ada yang disandera oleh Kapten Brown. Ternyata salah satu teman dari anak Jack adalah anak dari Kapten Brown yang sudah ditinggalkan dari bayi oleh Kapten Brown. Jadi mereka bertukar sandera. Selagi mereka berdebat tiba-tiba ledakan besar terjadi yang membuat istri Jack dan anaknya jatuh ke dalam kapal sedangkan kapal sudah dalam keadaan hancur dan hampir tenggelam. Singkat cerita Jack dan Kapten Brown pun berduel habis-habisan. Di sisi kapal yang lain istri dan anak Jack berusaha mencari jalan untuk keluar dari kapal yang sudah hampir tenggelam tersebut. Setelah bertarung dari atas sampai ke dalam air, akhirnya Kapten Brown pun dapat dilumpuhkan oleh Jack. Kapten Brown pun tenggelam dan pingsan di dasar kapal. Sementara itu Jack pun terjebak di sebuah ruangan hingga ia pingsan karena kekurangan oksigen. Tiba-tiba anak dari Kapten Brown dan anak dari Jack pun menyelam untuk mencari dan menyelamatkan ayah-ayah mereka. Akhirnya Kapten Brown dan Jack pun bisa terselamatkan. Bedanya Kapten Brown diselamatkan oleh anaknya yang penuh kebencian dengan ayahnya sendiri. Sementara itu anak mereka yang perempuan berusaha menyelamatkan ibu dan adiknya yang masih terjebak di dalam kapal. Dengan bantuan ubur-ubur laut ia berhasil menemukan ibu dan adiknya dan segera membawa mereka ke permukaan air laut. Akhir cerita Jack sekeluarga pun berhasil selamat meski mereka kehilangan seorang anak, namun mereka pun mendapatkan satu anak lagi, yaitu anak dari Kapten Brown. Karena dengan kebencian yang besar anak dari Kapten Brown yang bernama Sticker tidak mau ikut ayahnya kembali ke bangsa langit. Hilang satu anak namun kita mendapatkan satu anak ungkap Jack. Oke guys sekian dulu ringkasan film Avatar kali ini, semoga bisa membuat kalian menjadi senang dan bergembira.